Kembali lagi kawan setara, masih dengan saya dan Mas Andreas, Mbak Nisa dan Mbak Anis gitu ya. Dengan semakin kesini sebenarnya pembahasannya semakin menarik gitu ya. Jadi harapannya kawan setara bisa tentu mungkin banyak sekali perspektif dan insight-insight baru yang disampaikan oleh narasumber kita, dan harapannya kawan setara bisa mengambil dari apa yang kemudian disampaikan oleh narasumber gitu ya. Mungkin menyambung di pembahasan kita yang terakhir sebelum tadi kita break sejenak gitu ya Mbak ya, Mas. Jadi tadi sempat disinggung gitu ya, sebenarnya dampak daripada adanya peristiwa ini, dari adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan jilbab ini sebenarnya nggak cuma berdampak secara langsung terhadap si objek yang subjek yang dituju, tapi juga terhadap bahkan kelompok-kelompok perempuan pembela hak asasi manusia, kelompok pembela hak perempuan, mungkin istilahnya seperti itu ya, termasuk kawan Sarah, Mbak Anis dan Mbak Nisa yang seringkali mungkin dalam banyak hal berjuang untuk hak-hak perempuan gitu. Nah, mungkin bisa dibagikan juga mungkin Mbak pengalaman dari Mbak Nisa dan Mbak Anis gitu ya, terkait dengan adakah mungkin pernah mengalami entah itu teror atau ancaman, intimidasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau sependek yang saya tahu juga, Mbak Nisa dan Mbak Anis punya kelompok yang memang punya kelompok atau grup yang memang khusus berbicara mengenai perundungan jilbab ini ya. Mungkin itu juga bisa diceritakan juga Mbak Anis atau Mbak Nisa dulu nih, monggo. Ya, monggo. Kalau Mbak Anis kan kita tahu ya, malang melintang di dunia advokasi, jadi pastilah lebih luas jangkauannya karena di bidang hukum gitu dan besar konsekuensinya. Kok saya ingin mengapresiasi teman-teman yang bergerak kultural, bagaimana mengembalikan kesadaran secara kebudayaan bahwa kita ini sudah bangga sekali dengan budaya yang kita miliki. Misalnya kebaya atau baju-baju daerah lain yang sangat kaya itu ya, itu hanya kita yang punya loh, di tempat lain nggak ada gitu. Tari-tarian gitu, lagu-lagu daerah, khazanah kita begitu kaya dan luasnya. Nah, itu semua ya semakin lama semakin pudar. Jujur saja, di teman-teman lama saya yang dulu saya kagumi karena di setiap daerahnya itu kayaknya banyak yang jago narinya, karena sanggar tari di tempatnya itu sangat bagus gitu ya. Sekarang katanya udah nggak ada. Jadi ya itulah, jadi pengaruh ini gitu, jilbabisasi kecilnya ya, sangat luas gitu. Ada bola salju yang akhirnya nanti kemana-mana. Maka menurut saya tadi kita harus apa gitu ya, bangkitkan lagi kesadaran, kepercayaan diri kita. Nothing wrong with the perempuan Indonesia yang dulu gitu. Apa kurangnya akhlak mereka ketika mereka tanpa jilbab atau tanpa cadar? Nggak ada kurang-kurangnya. Nggak ada perempuan berkebaya yang gendong bom gitu kan. Jadi bangkitkan lagi gairah itu, berkesenian, berolahraga, karena itu semua mengasah jiwa mental kita lebih halus, lebih tough menghadapi kehidupan yang gelombangnya keras ini gitu. Jangan malah dikasih solusi dengan dipaksa untuk berubah menjadi tertutup dan meninggalkan jati diri gitu ya. Ketertutupan itu akan secara fisik itu akan juga mengganggu secara pemikiran, secara mental. Belum lagi jangka panjang secara kesehatan. Can you imagine? Sekarang kan gaya hidup manusia modern ya, banyak yang defisiensi vitamin D karena selalu berada di dalam ruangan ber-AC dan lainnya. Belum lagi kalau misalnya lifestyle dia pakai baju selalu tertutup ujung rambut dan ujung kaki, lebih berisiko tinggi lagi. So, menurut saya, let's get freedom again. Nothing wrong, nggak usah merasa berdosa karena hanya sesuatu yang tidak kita lakukan. Kita nggak bersalah, kita nggak mencuri, kita nggak berkhianat, kita cuma memperlihatkan rambut yang ada anugerah Tuhan. Kita hanya berpramuka pakai seperti zaman kita SD, SMP dulu gitu, dengan manisnya, nggak akan hanyut di sungai gitu karena menggendong-gendong rok yang segitu beratnya gitu. Jadi be fleksibel, humanis, we are human. Orang Indonesia yang hidup di iklim tropis ini jangan dipaksa untuk seperti orang hidup di padang pasir, beda. Kalau juga kita hidupnya di Alaska yang salju 24 jam, pasti ujung rambut ujung kaki kita pakai mantel.
karena sebenarnya juga kan Mbak, mungkin kan kalau misalkan alasan akhirnya ada kewajiban berjilbab kan dosa dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kan hal-hal seperti itu saja masih menjadi perdebatan kan ya Mbak di ulama gitu. Makanya please kita berharap sebetulnya ulama-ulama yang dalam ilmunya, yang punya kearifan tinggi, punya memahami budaya dan kearifan lokal, juga mulai menurunkan tensi ini gitu. Supaya beragama itu relax, happy, kendor, jangan tegang. Ada ulama, Pak Syihab, Quraisy. itu juga dibully di kampung begitu. Nah, terus gimana? Iya, jadi akarnya dari mana, kan banyak faktor ya. Mbak Anis, kakak ini dosen-dosen di UIN, tapi juga dibully. Kita pokoknya harus lebih critical thinking ini yang di sekolah-sekolah maupun di rumah kita masing-masing tanamkan ke anak-anak. Jangan asal terima begitu saja doktrin apapun, kita lihat dulu lah dampak, timbang dulu baik buruknya secara akal. Baca buku yang memang mengajarkan kita untuk berpikir, karena most of ajaran pengajian sekarang juga kadang nggak boleh bertanya, nggak boleh berpikir kritis. Ini yang akhirnya menjebak kita dalam situasi cul-de-sac yang akhirnya hanya terima-terima aja gitu. Sadly. Ruang untuk berpikir gitu ya Mbak ya. Iya. Jangan sampai memang kita berjilbab karena terpaksa gitu kan Mbak, apalagi sampai kemudian ya itu tadi mengakibatkan depresi dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang tentu nggak diinginkan gitu. Ya, jadi berpakaian sebetulnya sesuai dengan kondisional aja ya Mbak. Kalau misalnya dulu lah gitu, gambarannya semuanya juga masih ingat. Kalau sholat ngapain? Sholat ya pakai mukena. Terus kalau ke pasar ya pakai praktis aja. Kalau mau arisan ya menenteng tas gimana, pengajian pakai selendang, as simple as that. Ngapain diatur-atur sekarang harus seragam semuanya kayak gitu. We are not Afghanistan, Indonesia. Bukan negara agama ya, banyak kehancuran karena perempuannya tuh dilemahkan. Iya, menarik sekali. Nah, mungkin kalau kita ke Mbak Anis nih, tadi Mbak Nisa menyebut sebenarnya agak ini Kawastara agak bingung ya Mbak Nisa, Mbak Anis agak mirip soalnya. Jadi saya dari tadi agak berhati-hati menyebutnya Mbak Nisa, Mbak Anis atau langsung orang. Kalau Mbak Nisa tadi sempat menyebut Mbak Anis yang mungkin banyak sekali melakukan advokasi gitu ya. Nah, mungkin juga saya yakin mungkin ada juga yang dialami oleh Mbak Anis gitu ya, ketika kemudian melakukan advokasi ini, terutama terkait dengan perempuan, kewajiban perempuan bagi jilbab ini. Nah, mungkin bisa di-sharingkan mungkin Mbak apa yang pernah Mbak alami gitu. Tepatnya saya sudah tidak ingat ya. Saking banyaknya berarti ya. Dan ya tidak perlu tidak terlalu ingin mengingat-ingat gitu. Tetapi saya lihat gini, bahwa saya ingin menggarisbawahi ya, ini gejala konservatisme yang makin menguat, yang berkolaborasi gitu dengan patriarki yang makin menguat gitu. Karena kecenderungannya ini kan hanya mengatur perempuan. Islam itu kan isinya laki-laki dan perempuan. Padahal di Quran itu kalau diperhatikan, ya ayuhan nas, semuanya dari semua surat itu kan wahai manusia gitu. Jadi sesungguhnya semua hal itu kan yang didorong untuk melakukan berbagai hal di bumi, berperan gitu ya. Itu kan manusia gitu. Tapi kenapa ini gitu ya, ada segmentasi perempuan, aturannya makin begini, padahal Islamnya dari dulu ya ini gitu. Jadi menurut saya yang ini bukan soal Islam menurut saya gitu. Ini bukan soal agama. Tetapi ini adalah budaya patriarki yang dibentuk atas nama agama gitu, yang diperkuat gitu, betul, untuk kemudian menempatkan perempuan mundur gitu, karena khawatir nih, lah perempuan begitu dikasih ruang luar biasa gitu, kepemimpinan perempuan makin meningkat begitu ya, memegang peran sebagai pemimpin luar biasa gitu. Wilayah-wilayah kita bisa lihat ya bagaimana kepemimpinan dipegang perempuan gitu luar biasa gitu. Kemudian dalam berbagai hal gitu ya, di Indonesia misalnya Menlu kita bisa lihat gitu ya, Menteri Keuangan kita bisa lihat gitu, kemudian yang lain-lain gitu, perempuan-perempuan yang punya peran itu luar biasa gitu. Bukan tidak mungkin itu ancaman gitu ya bagi kelompok yang tidak menginginkan itu untuk memukul mundur gitu ya, mengatur dari generasi yang paling muda gitu, anak-anak di sekolah gitu, yang itu secara terstruktur gitu, sehingga
mungkin akan memangkas gerakan perempuan yang makin maju gitu ya, progresif gitu ya, menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang setara gitu ya, yang maju gitu, yang memegang peran-peran penting dalam kehidupan sosial kita gitu. Apalagi kalau kita mengingat ini Indonesia loh, ini dasarnya Pancasila gitu. Pancasila itu kan ya jelas ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial gitu. Jadi tidak ada satu kelompok tertentu gitu ya. Tetapi makin kesini tadi yang disebutkan Mas Andreas 64 itu semuanya gitu ya, apalagi peraturan sekolahnya sekolah negeri semua gitu, dan ini Indonesia. Jadi ada yang keliru, PR kita banyak. Saya setuju tadi Mbak Nisa, ini soal kebudayaan gitu, bahwa ada yang keliru gitu, budaya kita ini dijajah gitu ya, dijajah dan ya harus diselamatkan gitu. Bagaimana kita membebaskan diri gitu dari penjajahan yang itu adalah objek utamanya perempuan gitu. Jadi ya anak kita lah yang harus kita didik gitu ya, bagaimana kita punya perspektif yang setara, yang inklusif, yang menghormati sesama, menghormati perbedaan gitu, dan tidak terjebak pada simbolisme gitu ya, orang berpakaian, simbolisme orang ngaji, simbolisme macam-macam gitu, yang itu selalu di atas namakan agama gitu. Iya. Jadi kalau boleh sedikit meng-highlight, sebenarnya jangan-jangan ini adalah budaya patriarki yang memang terus dimasukkan dengan bingkai agama gitu ya Mbak ya, jangan-jangan. Iya, apalagi sekarang orang dengar feminis gitu kan, seolah-olah kelompok-kelompok konservatif itu gelingsatan gitu ya. Iya. Lihat RUU TPKS gitu, gila wacana di barisan yang lain ya, yang konservatif itu gitu, bahwa ini ya feminis segala macam mau gitu. Iya, mereka memang selalu dituduh free sex, selalu dituduh kebebasan ini itu dan lain sebagainya. Mereka memang mengidealkan domestifikasi perempuan, ya kan? Karena mereka lebih campaign bahwa perempuan terbaik itu yang lebih banyak di rumah, yang bla 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 gitu. Iya, Indonesia tanpa pacaran kayak gitu. Sementara terus mereka juga mengagungkan poligami gitu kan. Betul. Jadi do something. Kalau enggak kita tenggelam nih semuanya. Saya merasa ya penjajahannya itu struktural sampai tingkat bawah gitu. Struktural, kultural. Teman-teman bisa amati ya riset terakhirnya Mbak Ani Sucipto itu yang tentang PKK ya. Bagaimana eksistensi PKK itu yang makin mendomestifikasi perempuan ya. Itu kan bentukan Soeharto kan, organisasi bentukan Soeharto untuk mengerangkeng perempuan hanya di sektor domestik itu. Itu sekarang makin kuat gitu. Dan makin diberi banyak ruang untuk hanya menempatkan perempuan ya arisan gitu, kegiatan-kegiatan yang tidak bersinggungan dengan urusan-urusan publik kemanusiaan gitu. Jadi menurut saya kita sedih ya Mbak, padahal kan SDM kita kan setengahnya di Indonesia ini perempuan. Kalau misalnya dibikin seperti itu, lihat deh di kelas-kelas sekolah yang juara biasanya juga banyak perempuan. Betul. Iya, tapi kalau misalnya begitu mereka lulus sekolah ditekan, akhirnya SDM kita itu ya jadi sayang nggak berkembang. Betul. Layu sebelum berkembang banyak. Saya mohon maaf ya sebagai laki-laki. Mas Andreas mewakili jutaan laki-laki. Mas Andreas kan ikut berjuang sama kita. Di depan barisan. Iya. Mungkin ini saya tadi sempat menanya tapi mungkin belum terjawab secara detail gitu terkait dengan kelompok yang membahas, kelompok grup WhatsApp atau apa gitu yang membahas terkait dengan perundungan jilbab. Nah, mungkin itu bisa dibagikan sedikit saja kira-kira di situ anggotanya siapa saja dan apa sih hal terberat yang kemudian mereka alami gitu. Sebenarnya itu sama Mas Andreas ya, Mas Andreas yang ngajak pertama, saya ada teman dari Jogja, Teh Iva dari Bandung gitu, berawal dari SKB 3 Menteri, peluncuran reportnya Mas Andreas gitu. Jadi ada momentum-momentum yang saling bersinggungan gitu. Kemudian kita lihat banyak sekali korban yang perlu didengarkan gitu ya. Jadi kita kemudian waktu itu bikin aja gitu ya satu forum yang khusus untuk mendengarkan suara teman-teman yang selama ini menjadi korban tetapi belum bisa bicara ke orang lain gitu. Karena mereka di stereotype, mereka juga di stigma gitu, sehingga kita bikin itu. Mas Andreas yang menginisiasi, kami diajak, sampai hari ini masih terjadi diskusi bulanan setiap bulan ya Mas Andreas ya, akhir bulan gitu, untuk mendengarkan, dan sudah berlangsung dari Februari atau Maret ya Mas? Februari 2021.
Ya, jadi sudah hampir setahun. Berarti itu berbeda-beda ya Mbak ya yang di dalamnya itu. Cerita-ceritanya ya. Ceritanya selalu berbeda ya Mas Andreas ya. Macam-macam. Macam-macam. Yang paling parah apa Mas? Yang paling parah ini? Macam-macam. Macam-macam. Macam-macam Beban ya. orang kan beda. Iya sih berbeda benar-benar. Dan itu cukup menyedihkan ya menurut saya. Selalu menangis. Selalu menangis. Suatu saat mungkin pembuat kebijakan itu perlu diajak mendengar Mas gitu ya, sehingga mereka tahu Ngomong-ngomong nanti persis. kalau mereka ikut dengar. Ya, Iya. Ya, jadi Karena ini kalau sudah menjadi dibikin beban lama, ya. iya. Tapi mungkin Betul kalau juga boleh ya. tahu tindak lanjut dari kelompok itu, dari grup itu, dari diskusi itu bagaimana Mas Andreas, Mbak Anis? Sementara sih kita masih ingin terus mendengarkan ya, karena kita ini punya penyakit nggak mau mendengar gitu. Kita semua iya. gitu, terutama pengambil kebijakan itu nggak mau mendengar. Jadi kita masih sementara mengambil peran untuk terus mendengar karena korbannya ternyata banyak sekali. Mas Andreas itu setiap bulan selalu ada yang baru, selalu ada yang baru gitu. Luar biasa sedihnya. Tapi apakah ada ini nggak Mbak? Maksudnya setelah mereka bercerita kemudian seiring berjalannya waktu juga mereka mengalami pemulihan, healing, proses healing itu ada gitu. Bisa jadi setelah mereka bercerita mungkin mereka menjadi Pasti ada lah ya. Iya. Pasti setidaknya merasa lebih lega. Ada kanal untuk menyampaikan sesuatu yang tadinya menjadi beban mental ya kan. Iya, benar. Karena memang kan misalkan aja di kasus kekerasan seksual gitu ya, kan kebanyakan juga mereka takut untuk menyuarakan kan ya Mbak ya. Jadi sangat luar biasa sekali kalau misalkan ada kelompok-kelompok atau diskusi seperti itu gitu, karena memang benar tadi kata Mbak Anis, jadi pendengar yang baik itu susah. Iya, karena itu Mbak sempat pernah dengar juga, jadi pendengar yang baik itu susah. Kalau Sarah, kita akan berdiskusi, masih ada beberapa hal lagi yang ingin kita kulik dari narasumber kita, tapi setelah segmen berikut ini, jadi tetap stay tune.